Halo semuanya, balik lagi bareng Hektik Studio. Kebetulan malam ini kita masuk orderan. Seberapa piece, Mi? 38 piece. Sedikit screen yang digunakannya cuma 3 screen karena ukuran depan belakangnya desainnya sama. Nah, malam ini teh kita mau sedikit berbagi informasi kebiasaan kami dalam produksi sebelum sablon. Ada beberapa yang harus disiapkan. Nah, salah satunya proses ini nih. Ini proses pembersihan kuter dari obat abdruk yang udah kering, jadi dibersihin dulu biar permukaannya rata. Terus nanti habis proses itu, nah ini masuk ke proses apa ini teh? Register. Jadi fungsinya register ini tuh untuk memberikan tanda di screen biar nyablonnya nggak blur. Kebetulan desain yang kami mau sablon sekarang itu jenisnya vektor, bukan raster. Nanti kita belajar lagi tentang raster. Warna naon itu? Biru, kuning, bodas. Biru, kuning, putih. Itu ini udah dicampur kemarin. Nah, ini warnanya. Kami pakai tintanya si Brain Plus sama si Unimed. Kenapa pakai tinta itu? Karena ketersediaan di kota kami baru cuman ada itu. Boleh buat teman-teman sablon yang lain kalau mau merekomendasikan tinta yang cocok dan bagus, itu tinta apa, bisa dikasih informasi di kolom komentar. Balik lagi, jadi nanti setelah diregister baru kita masuk proses abdruk. Nah, bagi yang belum tahu, mungkin yang baru pertama kali nyoba nyablon, sebetulnya proses abdruk itu proses yang seperti apa sih? Nanti kita akan coba bedah di video ini. Panjang nanti videonya ya. Atau nanti kita akan buatkan terpisah metode atau cara-cara abdruk. Nah, yang paling penting itu register. Nah, jadi enak kalau misalkan mejanya itu udah ada garis-garis border, ini ya kami nyebutnya. Ini itu batasan untuk register biar nggak mencong-mencong. Nah, ini obat abdruk yang sering kami gunakan, TX ungu. Kenapa pakai ini? Ya udah nyaman aja. Perbandingan saya memahami 1:10. 1:10. Nah, kalau udah ahli itu main feeling seng. Jadi feeling plastik. Jadi biasanya bisa lebih bagus ditakar sih, jadi ketahuan. Untuk 3 screen perkiraan obat abdruknya berapa, nanti ditambah emulsinya berapa. Karena kami sudah ada player top globalnya, jadi main feeling. Dan alhamdulillah belum pernah miss. Itu tuh beneran nanya nih. Itu player. Duka itu manggihan. Tuh. Ini beberapa deretan tinta sisa-sisa yang kami pakai. Nah, ini proses abdruknya. Kalau kelebihan emosi, apa yang terjadi, Mi? Biasanya keras di saat penyemprotan, itu susah kalau terlalu banyak. Kalau Kalau kurang juga nanti lembek, gampang hancur. Nah, jadi proses pencampuran ini yang menentukan nanti bagus atau tidak di screennya.
Karena kan sering terjadi, mungkin kami juga dulu pernah mengalami kok ini susah tembus pas dicuci, pas disemprot gitu. Terus kalau kekurangan gampang hancur, ulang lagi proses upgrade-nya. Nah, prosesnya itu seperti ini. Kira-kira segini. Diperkirakan saja. Kami sih nyaraninnya buat ditimbang biar lebih akurat. Kebetulan ini studio kami yang kemarin di video pertama udah di-upload juga. Sekarang keadaannya udah berantakan lagi. Belum beres-beres. Karena kebetulan di bulan Ramadan ini alhamdulillah banyak orderan yang masuk. Jadi kami belum keburu buat beres-beres. Papan juga kita baru punya 6 palet. Insya Allah mudah-mudahan nanti nambah lagi paletnya biar cepat produksinya. Ya minimal lah, mudah-mudahan punya rotari lah. Harapannya gitu. Nah ini proses pencampurannya harus merata. Nanti habis ini kita langsung bilas ke screennya. Mantap. Nah sekarang setelah tadi pencampuran, tinggal membilaskan obat upgroup yang udah dicampur ke screennya. Nah proses ini juga perlu ketelitian yang baik. Nanti kalau misalkan nggak rata, yang pertama sayang obat upgroupnya, yang kedua nanti malah tebal sebelah. Kalau tebal sebelah itu merepotkan dalam pas penyemprotan nanti. Kelihatannya mudah tapi susah. Apalagi harus rata ya. Jadi nggak harus semua full satu screen dibilas pakai obat upgroup. Sesuai kebutuhan aja lah, disesuaikan di bawah ini. Nah, tuh di luhur coba. Nah kurang lebih seperti inilah satu screen. Karena kita gunain desain yang 1/4, jadi kita balur obat upgroupnya 1/4. Sip, mantap. Nah setelah proses pembilasan langsung masuk ke ruang gelap. Nah ini itu fungsinya proses pengeringan screen. Nah kami selalu setelah pembilasan pakai obat upgroup langsung diangin-anginkan, karena kami belum punya alat untuk pengering screen yang cepat itu. Sebetulnya bisa pakai hot gun, cuman kami nggak biasa, jadi biarkan aja lah, agak lama sedikit. Nah ini screen yang kedua. Balik lagi tadi, setelah menunggu proses pengeringan screen yang udah dilumuri dengan obat upgroup, sekarang masuk ke tahap pemasangan desain ke screen. Biar nanti kan prosesnya itu setelah ditempel kemudian dibalur sama
bisa pakai minyak, bisa pakai solar. Kalau kami sering menggunakan solar buat media membasahi si desain nempel di di screennya. Jika nanti dipasang dulu perekat, bisa pakai selotip atau selasi ban juga. Begitu teman-teman. Nami? Di sini ada 3 desain yang mau ditempel teman-teman. Jadi ininya dipotong dulu biar nggak kelebihan, biar irit solar juga. Terus nanti habis tahap ini langsung masuk ke tahap penyinaran screen yang udah dilumuri oleh solar ini. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi tadi yang udah diregister itu harus sama persis nempel biar nggak menyeng desain pas di screennya. Nah, caranya itu di terawang, menempelkan register yang ada di desain ke register yang ada di screen. Sip. Nanti screen yang selanjutnya pun sama seperti ini teman-teman ya. Nah, proses selanjutnya setelah pembaluran solar ke dalam screen. Nah, ini adalah proses penyinaran yang tadi telah disebutkan. Kebetulan kami pakai timer. Durasi penyinarannya itu kalau kami biasa selama 4 menit. Nah, ini adalah alat yang kami punya dalam penyinaran. Kami beli custom ini. Jadi enak, waktunya udah ada, kami bisa setting. Terus jumlah lampunya yang ada di dalam mesin penerang ini juga udah sesuai, jadi enak, tegas nanti hasilnya. Nah, hal ini juga perlu diperhatikan teman-teman. Kalau misalkan alatnya kurang mumpuni, nanti pengaruhnya pas ke penyemprotan. Nanti ada beberapa desain yang misalkan kecampur jadi lembek. Nah, itu akibat dari proses penyinaran yang kurang maksimal. Kalau misalkan teman-teman nggak punya alat ini, bisa pakai sinar matahari, pakai energi alam gitu. Nanti setelah proses ini, kemudian desainnya dicabut, nanti tunggu 4 menit, kemudian tinggal dibilas pakai air dan disemprot. Nah, ini adalah proses pembaluran pakai solar. Nah, kami biasa seperti ini. Jadi dilumuri screen pakai solar secukupnya, kemudian dibilas secara merata. Mohon maaf ini penerangannya kurang karena kami biasa melakukan proses ini di tempat gelap untuk meminimalisir kebocoran dalam nanti pengabdukan. Nah, diusahakan tidak boleh ada gelembung-gelembung di dalam proses ini. Nanti ngaruhnya itu kalau pas dibilas atau disemprot pakai air itu mudah rusak bremolnya. Makanya perlu diperhatikan yang proses ini. Sambil nunggu screennya beres selama 4 menit. Nah, ini adalah proses pembaluran pakai solar. Bisa pakai solar, bisa juga pakai minyak goreng. Kebetulan kami adanya solar, jadi pakai solar. Atau bisa pakai deck slide juga. Tapi mahal kalau pakai deck slide ya. Nah, ini udah mau hampir 4 menit. Nanti alatnya berbunyi dan redup sendiri. Tuh. Sip. Udah 4 menit teman-teman. Tinggal diangkat,
bilas pakai air. Nah, udah beres, tinggal dibilas pakai air. Nah, ini proses pembilasan di tempat kami biasanya. Nah, ini studio kami teman-teman. Set. Kecil tapi alhamdulillah. Nanti kita lihat hasil dari setelah proses pembilasan ini. Nah, ini cara penyemprotan dan ngetes hasil updruk bagus atau enggak tuh. Jadi updruk yang bagus itu sekencang apapun nyemprot tidak akan bolong. Nah, yang tadi ini tuh dipengaruhi pas penimbangan dari obat updruk dan emulsinya. Kalau pas itu tuh enak. Nah, proses ini juga harus benar-benar bersih, soalnya nanti akan mempengaruhi. Kalau nggak bersih itu banyak tinta yang nggak turun ke bajunya, banyak yang mengempet. Enak itu di belakangnya pakai alat penyinar, jadi kelihatan kedeteksi mana yang udah bolong atau belum. Karena kami belum punya, jadi manual kayak gini, menggunakan ketelitian mata. Udahnya beres tuh. Simple sebetulnya kalau udah terbiasa. Kalau awal-awal kami kesusahan setengah mati pas belajar. Tinggal dibilas. Setelah ini, setelah beres semprot, dikira udah bersih, bisa diterawang juga biasanya. Tuh, nanti kelihatan mana yang mempat, mana yang enggak. Kalau ada yang mempat, tinggal disemprot. Gitu teman-teman, proses pengupdrukannya. Kalau proses updruk sebetulnya beres di sini. Tinggal nanti nunggu dikeringin, habis dikeringin kemudian dilihat, takutnya ada yang bocor-bocor, habis itu di proofing, dites ke kain yang kosong, dilihat takutnya ada miss atau apa bocor-bocor di screennya. Setelah itu dikira udah beres dan udah rapi, screen udah siap naik produksi banyak, tinggal kita langsung produksi. Kalau di bawah produksi 200 saya kira nggak perlu pakai pengeras screen. Biasanya kan suka ada pakai pengeras kalau kita belum pernah pakai. Gitu teman-teman. Tadi proses awal mulai dari pengregisteran, kemudian cara updruk, campur obat, penyinaran sampai penyemprotan yang biasa dilakukan di studio kami seperti itu. Tinggal nanti setelah ini langsung naik ke produksi. Gitu dulu teman-teman ya, nanti disambung pas produksinya. Nuhun.